Oke, lalu berikutnya dari kota Tasikmalaya. Oke, cerita ya berikutnya dari kota Tasikmalaya yang menceritakan misteri mengenai jembatan Cirahong. Oke, jadi sebelum gua lanjut ceritanya. Jadi si jembatan Cirahong itu adalah jembatan yang yang menjembatani dari Kabupaten Tasikmalaya menuju Kabupaten Ciamis. Itu tepatnya adalah tepatnya Manunjaya di Tasikmalaya. Jadi si jembatan ini itu harus melewati sungai yang bernama Citanduy, ya kan? Jadi si jembatan ini harus melewati sungai si Citanduy ini. Nah, jadi dulunya ceritanya gini cuy. Dulu itu lagi-lagi nih ya, si Stasuregan ini atau si SS ini tuh dia mau membuat jembatan lagi, yaitu jembatan tentunya penghubung dari Tasik ke ke Ciamis gitu cuy. Nah, si jembatan ini tuh dibangun pada tahun 1893. Singkat cerita, si pihak Belanda tuh menemui salah satu sesepuh di daerah tersebut, di desa tersebut yang bernama Sukasna. Nah, si Sukasna ini tuh adalah sesepuh di desa tersebut. Kurang lebih usia itu berumur 70 tahun. Nah, mungkin mereka mencari sesepuh itu mungkin kesana kayak ingin meminta izin lah gitu. Nggak tahu ya, mungkin pokoknya di sini tuh diceritakan pokoknya dia menemui dulu si sepuh si desa tersebut gitu. Nah, pada saat bertemu dengan si sepuh tersebut itu, nah si sepuh ini tuh dia bilang gitu bahwa katanya pada saat pembangunan nanti bakal terjadi gangguan yang nggak masuk di akal lah, pokoknya aneh-aneh semua. Nah, otomatis kan pasti si Belanda tuh kan kayak ini apa sih gitu kan, kayak nggak mungkin gitulah, kayak what the fuck lah, kayak ya ada shit meh itu, pokoknya nggak boleh lah gitu. Nah, benar saja terjadi gitu cuy. Terjadilah sering gangguan yang nggak masuk logika gitu. Kayak tahu si sungai Citanduy itu tuh banjir gitu, terus tahu karena banjir itu kan nggak bisa pasang fondasi atau hal-hal mistis yang lainnya gitu cuy. Akhirnya si Belanda tuh balik lagi tuh nanya ke si sesepuh ini gitu. Ini kenapa gitu cuy gitu, kenapa kok nggak akhirnya baik gangguan itu kenapa gitu. Nah, akhirnya si sesepuh ini tuh karena dia melakukan kayak meditasi gitu, dia akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib yang berada di situ. Dan makhluk yang di situ tuh adalah sebuah 2 ekor siluman ular yang bernama Nyi Odah dan Aki Boang gitu. Akhirnya si Aki ini pun si Abah ini tuh maksudnya si sepuh ini tuh gue sebut si Abah aja ya gitu ya. Jadi si Abah ini tuh ya pada akhirnya pun si Abah ini tuh akhirnya berkomunikasi lah dengan si dua makhluk siluman ini gitu. Dia nanya gitu, gimana nih gitu. Soalnya ini ada pembangunan nih dan ini tuh harus segera dibereskan gitu. Nah, akhirnya si jin ini pun akhirnya dia bilang gitu, ini pembangunan tuh bakal mengganggu gua gitu. Jadi mengganggu alam gaib mereka gitu. Tapi gua bakal ngebantu gitu, kata si jinnya. Jadi gua bakal ngebantu ini proses. Jadi bakal gua lindungin atau pokoknya semua akan lancar asalkan mereka minta sebuah tumbal lagi, yaitu adalah sepasang pengantin muda yang masih perawan dan berjaka. Jadi ibaratnya kayak pengantin muda ya, kayak baru banget kawin gitu cuy. Dan akhirnya si pesan tadi, si Abah itu pun akhirnya memberitahu pesan yang tadi dikasih tahu oleh si jin tadi kepada si pihak Belanda. Cuma si Belanda tuh masih kayak anjir lah gitu, dia masih tetap mikir logika, tapi ya karena namanya dia dikejar deadline gitu, makanya deadline juga, jadi mereka akhirnya ya udahlah, akhirnya dia nurut aja dengan si kemauan si
si jin tadi gitu cuy. Akhirnya si Belanda pun mencari sepasang pengantin baru di desa tersebut gitu cuy. Akhirnya ketemulah sepasang pengantin baru. Jadi setelah si pengantin itu menikah akad gitu pagi harinya gitu. Nah pas menjelang sore si Belanda tuh datang gitu ke si pengantin ini, dan dia dia ngomong gitu, dia bilang bahwa katanya tuh dengan iming-iming katanya sini yuk, datang ke sini, ada syukuran nih, ada hadiah juga nih buat lu gitu yang baru nikah gitu, dari katanya sih dari dia bilangnya dari si pemimpin project si jembatan itu katanya ngajak gitu ke si pengantin ini gitu. Ya akhirnya si ini pun ya mau aja gitu, karena ya Belanda juga gitu, karena dia juga emang rakyat kecil ya, dia bisa apal gitu kan, dia datang lah gitu. Dan ternyata dia dijebak oleh si Belanda. Akhirnya mereka pun ditangkap, mereka diculik kan. Akhirnya dia malah diikat gitu cuy, dia diikat berdua gitu, dan dia mulutnya ditutup gitu. Nah sampai akhirnya mereka pun pasrah lah gitu, si pengantin itu pasrah gitu kan, dia udah gak bisa apa-apa lagi gitu. Akhirnya mereka dibawalah ke bagian pondasi si jembatan tersebut gitu. Nah nggak lama mereka diguyur lagi dengan semen, dengan tanah segala rupa, diguyur semua, ditimbun lagi cuy, ditimbun sama kayak cerita sebelumnya, ditimbun lagi sampai akhirnya mereka mati di tempat gitu cuy. Dan konon katanya arwahnya pun gak tenang gitu, dan mereka tuh katanya tuh sering menggentayangi di daerah jembatan tersebut. Jadi si roh pengantin itu dia menggentayangi di bagian tengah, dan si Nyi Odah dan si Aki Bohang ini tuh di pinggir jembatan ini gitu sih, di pinggir kanan dan kiri jembatan ini. Dan yang sampai juga ini diinvestigasi oleh salah satu stasiun di swasta gitu. Gua punya sedikit cuplikannya dan lo bisa lihat sedikit cuplikannya ya. Ini gua kasih tunjuk. Tidak ada manusia yang tidak diganggu. Iya. Aku tetap mengganggu. Tanpa disadari juga dia berkata tentang kalau kita tidak terpengaruh dengan bujuk rayu mereka meminta sesuatu yang lebih ringan, yang menurut akal kita, logika kita, itu mah nggak apa-apa gitu. Mudah dikerjakan. Mereka hanya meminta kain putih yang ditanam dengan ada bacaan atau diberikan apa. Itu mungkin sangat halus ya. Tetapi tanpa disadari itu pertama yang mereka minta. Tetapi setelah itu tentu hati kita akan, setelah nyaman dengan kehadiran mereka, dengan pertolongan yang mereka berikan, kita akan menghamba akhirnya kepada mereka. Itulah cara-cara apa yang sering mereka lakukan. Padahal jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Itu adalah salah satu langkah-langkah setan dalam menjerumuskan kita, khususnya umat Islam gitu. Agar hati ini bisa selalu terjaga dari tipu daya mereka, tentu saja dengan ilmu, dengan amal soleh dan lain sebagainya. Kali-kali ini juga tumbal lagi, dan memang benar. Kalau menurut gua sih kayaknya setiap pembangunan di Indonesia nggak luput dari tumbal menumbal. Oke, sebelumnya gue mau tanya dulu, siapa di sini atau ya lu yang nonton gitu ya, apa lu pernah membeli sebuah makanan dari via online? Apakah lu pernah beli? Terus pas dibawa ke rumah atau diantar ke rumah, dapat lu makan di rumah, rasanya itu berbeda. Padahal lu tahu kalau si makanan yang lu pesan itu ternyata tuh taunya rame. Tapi pas lu bawa ke rumah itu ternyata rasanya berbeda. Pernah nggak? Mungkin ya, mungkin aja nih, mungkin. Dan sesuai dari yang gua baca gitu ya, itu ada sangkut pautnya dengan pesugihan. Jadi nanti akhir video nanti gua bakal cerita juga, ada sebuah pengalaman juga. Jadi gini, katanya sebenarnya gue juga tidak menuduh ya kepada tempat makan yang ramai itu ternyata itu pesugihan atau bla bla bla. Enggak, cuma ini sih dari yang gue baca aja, ada beberapa ya ada beberapa mungkin ya. Jadi
kalau lu pernah dengar ada makanan yang dibawa pulang itu apa rasanya berubah, itu katanya karena terdapat air liur dari si pocong dan pokoknya cairan-cairan busuk yang terdapat di pocong. Nah, jadi ceritanya ini adalah sebuah pesugihan yang mungkin ada orang yang sudah tahu ya. Jadi gini, cerita kayak gini. Misalkan ada seorang pengusaha kuliner khususnya. Jadi dia itu yang sering kali itu kayak dagangan nggak laku, kok kenapa gua nggak laku dagangan gitu. Nah, dia itu mencari jalan pintas, yaitu dengan pesugihan ini gitu. Jadi dia menghampiri, dia menemui seorang dukun. Lalu dia meminta pertolongan kepada si dukun itu. Lalu si dukun itu memberi syarat, lu kalau mau dagangan lu laku nih, lu harus ke kuburan tengah malam. Nih, nanti lu baca mantra, dan mantranya sudah disiapkan jadi sama si dukun itu. Lu baca mantra dan lu ambil sehelai, nggak salah pokoknya mencuri kafan yang si pocong itu, dan ambil beberapa tanah kuburan gitu cuy. Nah, setelah lu ambil, jadi intinya si dukun itu meminta untuk membacakan mantra yang sudah disiapkan oleh si dukun. Dia membaca mantra, dan setelah membaca mantra, si pelaku itu harus mengambil kain kafan dan beberapa tanah kuburan yang nanti akan diserahkan kepada si dukun tersebut, yang nanti juga akan diolah sama si dukun tersebut agar mengaktifkan ilmu gaib yang nanti akan diaplikasikan terhadap si pengguna pesugihan ini. Nah, setiap orang yang melakukan pesugihan ini, dia akan selalu diuji pada saat saat dia mau melakukan ritualnya. Dia akan sering sekali melihat penampakan berbagai macam pocong di kuburan tersebut, yang nanti itu akan mengganggu proses ritual tersebut gitu cuy. Nah, singkat cerita, setelah semua perlengkapan sudah beres, nah akhirnya si dukun pun akhirnya mulai mengolah bahan-bahan tadi yang nantinya akan diterapkan di usaha si pesugihan ini gitu. Nah, jadi si pocong ini tuh akan menghampiri si toko maksudnya si rumah makan tersebut. Lalu si pocong itu akan datang dan meludahi si makanan tersebut, dan mengeluarkan air liur dari hidung. Pokoknya fuck lah, jijik lah pokoknya. Gua dengernya anjir lah, lu makan tapi pakai anjir lah, hal busuk gitu cuy, dari mayat gitu cuy. Nah, bagi orang yang peka atau orang yang ngerti, dalam artian ngerti, dia tuh bakal melihat makanan itu dengan penuh belatung dan cairan-cairan kotor yang pokoknya bau busuk banget. Tapi bagi orang awam, dia akan merasa nikmat, lezat, pokoknya udah ketagihan lah pokoknya. Nah, lalu misalkan bertanya gitu, lu kalau mau tahu tempat yang ada penglarisnya atau enggak, jadi gue udah baca juga nih di ini juga. Jadi katanya ada beberapa ciri ya. Ini cuma contoh ya gitu, yang gue baca juga. Jadi tempatnya tuh rame karena laris gitu ya, rame. Namun tempatnya tuh remang-remang cuy. Jadi tempatnya tuh rada gelap, remang-remang gitu. Terus ada pohon di sebelah dari si tempat rumah makan tersebut, karena katanya si pohon itu tuh buat tempat istirahat si pocong-pocong tersebut. Nah, bahkan katanya juga nih, pelakuan itu sebenarnya pocong tidak suka gitu. Si pocong itu sebenarnya tidak suka dimanfaatkan ya untuk hal-hal kemusyrikan, pokoknya hal pesugihan. Sebenarnya pocong itu tidak suka, tapi cuma karena dia sudah dikontrol oleh si dukun tersebut, jadi ya si pocong itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebenarnya cerita ini itu kisah ini itu juga pernah dialami juga oleh kerabat orang tua gua gitu sebenarnya. Jadi kita panggil si Abah aja, mungkin si Abah ini aja. Si Abah ini tuh seorang
bisa dibilang kiai juga gitu ya, orang-orang yang spiritual kuat. Nah, beliau ini juga adalah guru agamanya orang tua gua dan teman-teman orang tua gua gitu. Jadi suatu ketika pada mau ngajak makan nih kan, pada ngajak makan, bawalah si abah ini tuh, dibawalah ke sebuah rumah makan. Gua lupa rumah makannya apa, nggak tahu bakso atau apa gitu ya. Dibawalah gitu ke rumah makan. Nah, setelah pada saat baru saja mau makan, si abah langsung muntah di tempat, di tempat cuy. Dan kata si abah, udah gua udah nggak bisa nih, di sini ada ada penglarisnya. Akhirnya pulanglah gitu ya, jadi nggak jadi makan gitu. Dan kisah si abah ini tuh sering banget diceritain sama teman-teman bokap gua. Pokoknya ini orang benar-benar ya bisa dibilang spiritual kuat lah. Ya gue juga sebenarnya belum pernah lihat secara langsung gitu, cuma ya dari cerita-cerita orang tua gue dan teman-teman orang tua gue ya mungkin memang benar terjadi gitu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah lu pernah mengalami hal tersebut? Oke, yang terakhir itu lagi-lagi adalah pesugihan. Dan pesugihan ini itu agak berbeda dengan pesugihan yang tadi. Karena pesugihan yang ini tuh dia itu ingin kaya, tapi bukan dengan memanfaatkan, namun mereka menjual kepada si makhluk gaib tersebut. Jadi nama pesugihan ini adalah pesugihan sate gagak. Dan pesugihan itu sangat populer di daerah selatan Jawa. Ya pokoknya di Jawa gitulah. Nah, jadi gue singkat cerita aja. Jadi misalkan ada orang yang ingin melakukan pesugihan itu, dia harus tentunya dia harus menghadap kepada si dukun yang dia percayai gitu. Jadi dia mencari seorang dukun, lalu dia mintalah gitu apa saja persyaratan untuk melakukan ritual pesugihan sate gagak ini gitu. Lalu akhirnya si dukun pun akhirnya dia menyuruh untuk membawa satu ekor gagak atau beberapa ekor gagak yang masih hidup, dan perlengkapan sate yang pada umumnya gitu. Lalu singkat cerita juga akhirnya si orang yang ingin melakukan pesugihan itu dia harus datang pada tengah malam, lalu dia masuk ke kuburan tengah malam dengan pakaian tanpa busana. Dia harus bugil, benar-benar bugil, gak ada selai pun yang menutupi bagian tubuhnya. Nah, lalu setelah dia masuk ke kuburan, barulah dia mulai memasak si sate gagak tersebut. Lalu dia mulai memasak, lalu dia dia juga harus menyiapkan sebuah kotak kosong gitu ya, mungkin dus gitu ya, untuk nanti uang yang nanti bakal didapat gitu dari si makhluk gaib itu. Jadi saat masuk, akhirnya dia mulai ya bisa namanya dagang lah, sate gagak. Awalnya mungkin sepi. Nah, barulah hal-hal mistis pun terjadi. Nanti bakal banyak sekali makhluk gaib yang bakal datang. Kuntilanak, pocong, tuyul, pokoknya hal-hal ya, pokoknya segala makhluk gaib itu datang cuy, untuk untuk membeli sate gagak tersebut. Karena konon katanya juga makhluk gaib itu paling doyan sama sate gagak katanya gitu, yang gua tahu gitu. Nah, pada saat jualan gitu, si orang itu nggak boleh, maksudnya jangan mau menjual kepada kepada makhluk gaib yang kayak kuntilanak, pocong itu jangan mau, karena mereka akan membayar dengan bayaran kecil, dan bahkan mungkin pas uang yang dikasih pas dibawa pulang itu bakal jadi daun gitu cuy, katanya kayak gitu. Jadi kayak misalnya datang hihihi gitu, si kuntilanak tuh, bisa teh gagaknya dong gitu, jangan mau pokoknya, katanya sih pokoknya gitulah. Nah, nunggu aja sampai genderowo yang datang, karena katanya genderowo itu berani bayar mahal karena dia yang paling kaya cuy. Jadi kalau kuntilanak, pocong, tuyul dan bla 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 itu miskin, dan kadang juga malah nggak mau bayar gitu. Jadi menunggu si genderowo sampai datang. Barulah
Kalau misalkan ada genderuwo datang baru lu jual, misalkan si genderuwonya minta berapa tusuk, lu jual berapa juta gitu. Karena ini jual jutaan gitu cuy. Dan katanya juga kalau genderuwo itu bayar bener-bener bayar cuy, bener-bener bayar. Dan menurut gua anjir lah, lu bisa melakukan perdagangan dengan makhluk gaib cuy. Lu bisa jualan sate dengan makhluk gaib. Anjir lah, menurut gue ini anjing. Kok orang gini-gini amat gitu pengen kaya gitu, nggak nggak melakukan dengan usaha yang halal gitu, sampai mau melakukan hal gini gitu cuy. Namun yang ingin gue tanyakan juga pada lu, apa kalau mau juga dagang sate gagak di tengah malam bertemu genderuwo dan makhluk gaib yang lainnya? Oke, so mungkin segitu aja video gue kali ini. Ya, jadi kesimpulan yang bisa gue ambil dari video ini tuh adalah banyak hal-hal mistis, hal-hal gaib yang sering terjadi di negara kita ini, khususnya di Pulau Jawa ini gitu cuy. Itu banyak hal mistis yang terjadi gitu cuy. Dan anjir lah, ternyata pesugihan tuh memang sesuatu yang bukan rahasia umum lagi cuy di Pulau Jawa ini. Jadi ya poin pentingnya sih, jadi janganlah melakukan hal-hal seperti itulah, janganlah melakukan hal yang berbau pesugihan, musyrik, janganlah, karena dosa musyrik itu sesuatu yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan gitu cuy. Mungkin gue mau sedikit ngomong juga gitu. Jadi semua cerita ini tuh gue temui di satu buku. Bukunya itu adalah buku Misteri Tanah Jawa gitu cuy. Dan buku ini tuh bener-bener bagus banget cuy, bagus banget. Lu nggak akan nyesal baca buku ini, karena ini tuh bener-bener anjir lah, ini keren banget, sumpah nih asli keren banget. Ini buku asli keren. Nih jujur ya, nih gue bukan jadi brand ambassador, cuma gue mempromosikannya karena bukunya bagus tuh cuy, khususnya untuk orang-orang yang menyukai hal mistis, hal horor gitu cuy. Maka gue rekomendasikan si buku ini gitu, karena buku ini tuh benar-benar bukan best seller ya mungkin best seller, amin lah ya, tapi ini keren banget sih cuy. Banyak hal mistis yang ternyata ini tuh ada loh tuh di Pulau Jawa gitu cuy. Wah anjir lah, ini gue baca juga, ini keren banget nih buku sumpah. Jadi kalau misalnya lu penasaran dan tertarik, lu langsung aja cek bukunya di kolom deskripsi. Oke. So mungkin segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel gua, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lu semua nggak ketinggalan dari video gua. Kedepannya gua mungkin bakal mengeksplorasi atau enggak gua mungkin bikin lagi video-video seperti ini yang mungkin masih berbau hal-hal mistis tentunya. Makanya jangan lupa subscribe jangan lupa, gratis cuy, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, don't worry, they are always there. Lagi nama gue Fikri, and selamat malam, good night, bye bye, sap.